Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihda Wardani Dalila dengan NIM 2012479. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Kedudukan evaluasi dalam kurikulum. Pengertian evaluasi secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, dan dalam bahasa Arab adalah al-takdir. Dalam bahasa Indonesia yaitu penilaian. Adapun dari segi istilah sebagaimana yang dikemukakan, menurut definisi ini, istilah itu menunjukkan kepada atau mengandung pengertian suatu tindakan, suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Selanjutnya, sedangkan kurikulum dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Jadi, pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyesuaian rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari, serta bagaimana cara mempelajarinya. Seller dan Miller 1985 mengemukakan bahwa proses pengembangan kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Dari konsep evaluasi pengembangan kurikulum di atas, maka evaluasi kurikulum dimaksud sebagai suatu proses mempertimbangkan untuk memberi nilai dari arti terhadap suatu kurikulum tertentu. Yang selanjutnya ada tujuan dan fungsi kurikulum. Tujuan evaluasi yaitu memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai karakteristik peserta didik sehingga dapat diberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya. Tujuannya itu untuk menentukan keadaan situasi pendidikan atau pembelajaran sehingga dapat diusahakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan seleksi, tujuan adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai dari tes untuk jenis pekerjaan atau jabatan tertentu. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui sesuatu atau status peserta didik diantaranya teman-temannya, apakah ia termasuk anak yang pandai, sedang, atau kurang pandai. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Jika peserta didik sudah dianggap siap dalam fisik atau non-fisiknya, maka program pendidikan dapat dilakukan. Evaluasi juga berfungsi membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun kenaikan kelas. Secara administratif, evaluasi juga berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua, pejabat, pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, guru-guru, dan peserta itu sendirinya. Yang selanjutnya ada konsep kurikulum. Kurikulum itu konsepnya merupakan daerah studi intelek yang cukup luas, baik dari teori tentang kurikulum. Beberapa teori menekankan pada rencana yang lain, pada inovasi dasar-dasar filosofis, dan pada konsep-konsep yang diambil dari ilmu perilaku manusia. Ini juga menunjukkan betapa luasnya teori tentang kurikulum. Secara sederhananya, teori kurikulum dapat diklarifikasi atas teori yang lebih menekankan pada isi kurikulum, pada situasi pendidikan, serta organisasi kurikulumnya. Penekanan pada kurikulum, strategi pengembangan yang menekankan isi merupakan yang paling lama dan banyak dipakai, tetapi juga terus mendapat penyempurnaan atau pembaharuan sebab ini yang mendorong pembaharuan bermacam-macam. Pertama, karena adanya
dorongan oleh tuntunan untuk menguatkan kembali nilai-nilai moral dan budaya dari masyarakatnya. Kedua, merubah atau dasar filosofi tentang struktur pengetahuan. Dan yang terakhir, karena adanya tuntunan bahwa kurikulum harus lebih berorientasi pada pekerjaannya. Dalam pembelajaran model sistem instruksional, aktivitas murid sangat ditekankan, tetapi aktivitas ini merupakan aktivitas yang dirancang secara ketat. Siswa tidak mungkin melakukan hal-hal atau kegiatan di luar yang telah diprogramkan dalam konsep belajar dari Brunner. Jika pemeranan aktif dari siswa sangat ditekankan, tetapi aktivitas ini bukanlah yang telah diprogramkan secara ketat. Siswa mempunyai kesempatan dan dorongan untuk berinovasi. Menyatakan kreativitas dalam belajar aktif tersebut penguasaan bahasa serta proses mental dari si pelajar yang menekankan memegang peranan utama dan menurut Brunner merupakan hasil yang sangat kompleks dari sejarah biologi dan sosial. Harus berpartisipasi secara aktif dan lingkungan belajar menguasai bahasa, menguasai kemampuan kognitifnya. Dan yang terakhir ada peranan evaluasi dalam kurikulum. Evaluasi dapat dilihat sebagai proses sosial dan sebagai institusi sosial. Proyek evaluasi yang dikembangkan di Inggris, umpamanya juga di negara lain, merupakan institusi sosial mempunyai asal-usul sejarah, struktur, serta interest sendiri. Beberapa karakteristik dan proyek-proyek kurikulum yang telah dikembangkan di Inggris, umpamanya yaitu yang pertama itu ada lebih berkenaan dengan inovasi dari kurikulum yang ada, kedua lebih berskala nasional daripada lokal, dan yang ketiga ada dibiayai oleh grant dari luar yang berjangka pendek daripada oleh anggapan tetap. Dan yang terakhir adalah lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan penelitian yang bersifat psikometris daripada oleh kebiasaan lama yang berupa penelitian sosial. Peranan evaluasi kebijakan dalam kurikulum khususnya pendidikan umum minimal berkenaan dengan 3 hal, yaitu ada evaluasi sebagai moral judgment. Konsep utama dalam evaluasi ini adalah nilai. Hasil dari suatu evaluasi berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. Dan yang kedua ada evaluasi bukan merupakan suatu proses tunggal, minimal meliputi 2 kegiatan. Pertama, mengumpulkan informasi, dan kedua, menentukan keputusan kegiatan yang pertama mungkin juga mengandung segi-segi nilai atau terutama dalam memilih sumber informasi dan jenis informasi yang akan dikumpulkan, tetapi belum menunjukkan suatu evaluasi. Dalam kegiatan yang kedua ini, menentukan keputusan menunjukkan evaluasi dalam pertimbangan digunakan adalah suatu perangkat nilai-nilai. Yang ketiga ada pemisah antara pengumpulan informasi dengan penentuan keputusan merupakan adalah salah satu karakteristik institusional. Hal ini mempengaruhi oleh kebiasaan pemisah pekerja administrator dan peneliti dalam pendidikan. Perbedaan formal tersebut tidak ada pengumpulan data adalah pengambilan keputusan juga. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.